Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 2 dengan judul Bagisting kolom penampang lingkaran. Presentasi ini diharapkan dapat memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Konstruksi 2 yang diampu oleh Bapak Mujiono STMT, serta dapat memaksimalkan kegiatan perkuliahan secara daring di masa pandemi saat ini. Semoga Bapak dan teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Berikut adalah anggota kelompok 2. Saya sendiri dengan Karina Cahyaningrum, kemudian ada Muhammad Saifi Aminullah dan Kusaini. Selanjutnya perihal definisi, kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi dari lateral terkecilnya. Ini berdasarkan SNI T15 1991-03. Gambar di samping merupakan contoh pengaplikasian konstruksi kolom penampang lingkaran atau kolom bundar pada suatu bangunan. Kemudian berdasarkan buku yang berjudul Perencanaan dan Analisis Kolom Beton Bertulang, karangan dari Sudarmoko, disebutkan bahwa kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan sebuah lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total dari seluruh struktur bangunan yang ada. Kemudian fungsi kolom sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama yang meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup atau manusia dan barang-barang, serta beban angin. Kemudian ini ada jenis-jenis kolom dan bentuk tulangannya. Yang pertama ada bentuk sengkang atau segi empat. Yang kedua ada bentuk spiral atau bundar. Yang ketiga ada bentuk gelagar atau komposit. Kolom untuk segi empat yaitu kolom segi empat atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan sengkang. Kolom spiral yaitu tulangan memanjang dan sengkang berbentuk spiral. Untuk kolom komposit yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Kolom penampang lingkaran atau bundar. Nah, ini bentuk dari kolom spiral. Yang membentuk kolom spiral ini adalah tulangan sengkangnya. Untuk tulangan pokoknya itu memanjang atau vertikal. Nah, jadi untuk pembentukan kolom spiral ini yang dibentuk spiral adalah tulangan sengkangnya. Kolom spiral ini memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur bangunan sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. Bagesting atau formwork. Bagesting adalah suatu struktur sementara yang klasik di dalam pengertiannya bahwa dipasang dengan cepat, mampu menahan beban untuk beberapa jam selama beton dituangkan, dan dalam beberapa hari kemudian dibongkar untuk digunakan kembali. Jadi bagesting itu bersifat sementara dan bisa digunakan kembali. Alat-alat yang digunakan untuk membuat bagesting. Yang pertama, theodolite, berfungsi untuk menentukan titik as kolom di lapangan. Yang kedua, sipatan, untuk memberi tanda ukuran kolom dan jarak sesuai rencana. Yang ketiga, meteran, untuk menentukan jarak dan ukuran pekerjaan. Selanjutnya ada tower crane, yang berfungsi untuk memindahkan bahan-bahan yang berat. Yang kelima, unting-unting, untuk memeriksa vertikalitas kolom. Yang keenam, waterpass, untuk memeriksa kestabilan dan vertikalitas. Selanjutnya ada palu. Selanjutnya ada tang. Selanjutnya scaffolding. Selanjutnya adalah macam-macam bahan.
Yang pertama ada panel fiber yang merupakan bagian utama untuk cetakan dari kolom bundar itu sendiri yang dapat digunakan berulang kali. Ini yang dapat digunakan berulang kali untuk jenis bahan dari fiber, di mana panel formwork atau cetakan untuk kolom bundar atau penampang lingkaran ini banyak sekali macam pilihan bahannya, seperti fiber, kemudian ada plywood, ada dari besi juga. Untuk bahan yang kedua ada klem, merupakan pengikat dan penguat bentuk cetakan agar tetap pada posisinya yang stabil, walaupun nanti cetakan akan mengalami tekanan akibat proses pengecoran. Yang ketiga ada baut, yaitu digunakan untuk mengikat klem agar klem dapat berfungsi dengan baik. Untuk bahan selanjutnya, yaitu nomor 4, ada besi yang digunakan untuk membuat sepatu kolom. Untuk jenis besi itu sendiri tidak terlalu berpengaruh, artinya bisa menggunakan besi ulir ataupun besi polos. Pada pelaksanaannya, di lapangan biasanya untuk sepatu kolom ini menggunakan besi-besi sisa penulangan. Yang kelima, yaitu bracing yang merupakan elemen penyokong dan pengaku begisting kolom bundar nantinya. Yang keenam, yaitu minyak begisting untuk melapisi begisting agar mudah saat pelepasan nantinya, dan juga hasil beton yang dihasilkan setelah dibukanya formwork atau cetakan nanti bisa bagus. Memasuki metode pelaksanaan, yang pertama merupakan pekerjaan persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan agar mempermudah dan memperlancar proses pekerjaan konstruksi di lapangan tentunya. Yang kedua adalah menentukan posisi as kolom menggunakan alat teodolit. Penentuan titik as kolom dilakukan oleh seorang surveyor dan asisten surveyor dengan bantuan alat total station dan prisma. Sebelumnya, data-data koordinat semua titik as yang terdapat pada proyek konstruksi tersebut dimasukkan ke dalam file alat total station ataupun teodolit melalui software. Ketika di lapangan dilakukan penembakan terhadap prisma yang berada pada area as kolom yang dicari, sehingga akan muncul arahan posisi titik pada lapangan sesuai koordinat yang diketahui. Yang ketiga, membuat tanda menggunakan sipatan atau marking. Pembuatan tanda menggunakan sipatan yang berupa tali dengan dibaluri tinta hitam, kemudian digambarkan pada bidang kerja sesuai dengan ukuran pada kamar kerja. Maka ini dapat mempermudah pekerja untuk melakukan pekerjaan selanjutnya dan meminimalisir kesalahan. Yang keempat, melakukan penulangan kolom bundar. Untuk penulangan dilakukan sesuai dengan gambar perencanaan. Proses ini dapat dilakukan di luar area kerja. Apabila area kerja sudah siap, maka tulangan yang telah dirakit dipasang menggunakan tower crane. Kemudian pemasangan beton decking dilakukan secara menyebar pada tulangan kolom. Pemasangan ini bertujuan agar jarak tulangan dengan begisting tidak terlalu mepet atau tidak terlalu menempel, sehingga ketebalan selimut beton dapat sesuai dengan gambar perencanaan. Biasanya ketebalannya itu 5 cm sampai 7 cm. Dan untuk pemasangan sepatu kolom tepat di dalam marking ukuran kolom. Pemasangannya bisa dilakukan menggunakan bantuan alat bor. Setelah diberi minyak begisting diletakkan di luar bagian dari sepatu kolom. Setelah sesuai pada posisinya, maka klem dipasangkan dan diperkuat menggunakan baut. Proses pemasangan dilakukan segmen per segmen karena begisting tidak langsung memanjang, biasanya sampai 60 cm dan 1 meter. Yang kedelapan, memasang penyangga bracing. Nah, untuk pemasangan penyangga bracing ini dilakukan pada bagian cetakan yang telah ditentukan, seperti ukurannya, ukuran panjangnya itu berapa. Terus pemasangan penyangga ini dilakukan di sekeliling sisi di kolom bundar. Yang kesembilan, memeriksa kesesuaian dan vertikalitas. Untuk pemeriksaan kesesuaian dan vertikalitas ini bisa dilakukan dengan unting-unting atau dengan waterpass.
untuk menggunakan teknologi terbaru berupa laser. Metode pelaksanaan selanjutnya yaitu melakukan pengecoran kolom bundar. Pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat atau crane untuk mengangkat bucket berisi beton segar ready mix. Proses pemadatan beton pada saat pengecoran dapat menggunakan alat vibrator. Di sini proses pemadatan beton menggunakan alat vibrator. Pelepasan bagesting kolom bundar. Setelah beton mengeras sesuai dengan waktu estimasi yang telah ditentukan sesuai dengan kualitas beton, maka bagesting dapat dilepas dengan membuka baut dan klem terlebih dahulu. Metode pelaksanaan selanjutnya yaitu perawatan. Dapat dilihat di gambar di samping ini. Merupakan beton kolom bundar setelah pelepasan bagesting. Selanjutnya untuk perawatannya sendiri sebagai pengganti pelindung dari bagesting agar beton benar-benar mengeras adalah dengan menyelimuti kolom tersebut menggunakan plastik agar faktor air semennya tidak hilang menguap. Jadi perawatannya itu mudah, dilapisi dengan plastik aja supaya agar air semennya tidak menguap. Dalam video yang akan kami sajikan nantinya terdapat dua bahan yang berbeda, yaitu formwork berbahan plywood dan ada video untuk formwork berbahan steel. Kemudian dari bagesting tersebut ada bagesting yang membutuhkan bantuan alat berat dalam pelaksanaan pemasangannya, bantuan alat berat tower crane, dan juga ada formwork yang tidak membutuhkan bantuan alat berat tower crane karena bagesting tersebut dibagi atas beberapa segmen dalam pemasangannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman hingga di penghujung video. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kuliah sinkron sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada Rabu 24 Februari 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.